Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Selasa 7 November 2023 kemarin, memanggil Komisaris PT Pertamina, Persero, Basuki Cahayapurnama untuk dimintai keterangan sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas, LNG, di PT Pertamina tahun 2011 hingga 2021. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu dicecer pertanyaan selama 6,5 jam oleh penyidik KPK. Menurut Ahok, salah satu yang dipertanyakan oleh penyidik KPK adalah persoalan kontrak berdurasi panjang terkait pengadaan LNG tersebut. Kontraknya panjang. Makanya ini jadi bahan disinilah, kamu tanya sama mereka, penyidik, ujar Ahok sembari meninggalkan gedung KPK. Pemeriksaan tanya ke penyidik. Ini urusan jadi saksi buat masalah Ibu Karen. Itu saja sih, sambung Ahok. Ahok sendiri enggan membeberkan materi pemeriksaannya. Menurutnya, keterangannya akan dibuka di pengadilan dan bisa diikuti oleh publik. Ya enggak bisa dibuka. Nanti, di pengadilan bisa kok, kata Ahok. Ahok juga enggan banyak berkomentar terkait kontrak PT Pertamina dengan Corpus Christi Liquefaction, CCL, LLC, Amerika Serikat, AS, yang hingga sampai saat ini masih berlangsung. KPK menyebut kontrak pengadaan gas alam cair tersebut merugikan keuangan negara 2,1 triliun rupiah. Dikonfirmasi pengetahuannya terkait adanya dugaan kerugian keuangan negara dalam pengadaan tersebut, kata juru bicara penindakan dan kelembagaan KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Rabu, 8 November 2023. Selain itu, Ahok juga dimintai keterangan terkait awal mula rekomendasi pengadaan LNG di PT Pertamina. Sebelumnya, KPK pada Selasa, 19 September 2023, mengumumkan Direktur Utama PT Pertamina, Persero, 2009 hingga 2014 Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan, GKK alias KA, sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan gas alam cair, LNG, di PT Pertamina pada 2011-2021. Perkara dugaan korupsi tersebut diduga berawal sekitar 2012, saat itu PT Pertamina memiliki rencana untuk mengadakan LNG sebagai alternatif mengatasi terjadinya defisit gas di Indonesia. Perkiraan defisit gas akan terjadi di Indonesia dalam kurun waktu 2009 hingga 2040 sehingga perlu pengadaan LNG untuk memenuhi kebutuhan PT PLN Persero, industri pupuk, dan industri petrokimia lainnya di Indonesia. Karen yang diangkat sebagai Direktur Utama PT Pertamina Persero periode 2009 hingga 2014 kemudian mengeluarkan kebijakan untuk menjalin kerja sama dengan beberapa produsen dan pemasok LNG di luar negeri, di antaranya perusahaan Corpus Christi Liquefaction, CCL, LLC Amerika Serikat. Karen kemudian secara sepihak langsung memutuskan untuk melakukan kontrak perjanjian dengan CCL tanpa melakukan kajian hingga analisis menyeluruh dan tidak melaporkan kepada Dewan Komisaris PT Pertamina Persero. Selain itu, pelaporan untuk menjadi bahasan di lingkup Rapat Umum Pemegang Saham, RUPS, dalam hal ini pemerintah, tidak dilakukan sama sekali sehingga tindakan Karen tidak mendapatkan restu dan persetujuan dari pemerintah saat itu. Buntut keputusan tersebut, kargo LNG milik PT Pertamina Persero yang dibeli dari perusahaan CCL menjadi tidak terserap di pasar domestik yang berakibat kargo LNG menjadi kelebihan pasokan dan tidak pernah masuk ke wilayah Indonesia. Kondisi kelebihan pasokan tersebut kemudian harus dijual dengan kondisi merugi di pasar internasional oleh PT Pertamina Persero. Perbuatan KA atau Galaila Karen Kardinah menimbulkan dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah sekitar 140 juta dolar AS atau sekitar 2,1 triliun rupiah. Atas perbuatannya, Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Yungto Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUHP. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Terima kasih.